Sistem komunikasi interpersonal. Dalam sistem komunikasi interpersonal akan diuraikan bagaimana orang menerima informasi, mengelolanya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Proses pengolahan informasi meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Terjadinya proses sensasi adalah bila alat-alat indera menghubungkan informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak. Menurut Benjamin B. Wallman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sensasi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alat indera manusia untuk mengidentifikasikan lingkungan di sekitarnya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek pariwisata atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi dapat diartikan juga pemberian makna pada stimulus indrawi. Sensori stimulus. Sensasi merupakan bagian dari persepsi, tetapi dalam penafsiran, makna informasi indrawi tidak saja melibatkan sensasi, melainkan juga atensi atau perhatian, ekspektasi, motivasi, dan memori. Persepsi juga ditentukan oleh faktor personal dan situasional, dan faktor lain yang sangat mempengaruhi persepsi adalah perhatian. Memori. Memori mempunyai peran besar dalam komunikasi interpersonal yang mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilaku. Berikut merupakan jenis-jenis memori, yaitu pengingatan, pengenalan, belajar lagi, redistribasi. Berikut ada 3 teori yang menjelaskan tentang memori. Yang pertama, teori Aus. Menurut teori ini merupakan memori hilang dan mundurnya karena waktu. William James dan Barton J. Underwood membuktikan dengan eksperimen bahwa makin sering mengingat maka makin jelek kemampuan untuk mengingat. Kemudian B. Teori interferensi. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau kanvas. Beberapa eksperimen mewujudkan bahwa pelajaran dihafal sebelum tidur lebih awet dalam mengingat daripada mempelajari yang dihafal sebelum kegiatan-kegiatan lain. Kemudian C. Teori pengolahan informasi. Teori menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensor store gudang indrawi, kemudian masuk store stem memori jangka pendek supaya dapat diingat. Informasi ini harus disandi dan masuk dalam short term memory. Berpikir. Proses selanjutnya yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimulus adalah berpikir. Dalam berpikir, kita melihat semua proses yang kita sebut di awal, yaitu sensasi, persepsi, dan memori. Berpikir menunjukkan sebagai beberapa kegiatan yang melibatkan pengguna konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Para psikolog menyebutkan 5 tahap berpikir kreatif. Yang pertama, orientasi masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. Prepasi pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Inkubasi pikiran beristirahat sebentar ketika berbagai pemecahan berharap dengan jalan buntu. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah berlangsung dengan terus dalam jiwa bawah sadar kita. Selanjutnya, iluminasi. Masa inkubasi berakhir ketika pemikiran memperoleh secara ilham serangkaian insting yang memecahkan masalah. Kemudian, verifikasi, tahap terakhir untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap iluminasi.